Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani Asibuan. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana di sini kita akan membahas tentang 1. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Sejarah tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Dasar-dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. 5. Argumen yang menentang dan mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. 7. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 8. Model penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Menurut Kotler and Naci, mengemukakan Cooperative Social Responsibility adalah sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Yang kedua, sejarah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Di Indonesia, istilah corporate social responsibility dikenal pada tahun 1980-an. Namun semakin populer sejak tahun 1990-an. Kegiatan corporate social responsibility di Indonesia dikenal dengan nama CSA atau Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan. Munculnya konsep Corporate Social Responsibility didorong oleh kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai fenomena DEAF. C. Dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Kegiatan Corporate Social Responsibility ditegaskan dalam 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, 17, dan 34. D. Ruang lingkup Corporate Social Responsibility. Terdapat 4 ruang lingkup Corporate Social Responsibility, yaitu 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial tersebut, yaitu A. Karena perusahaan dan seluruh karyawan yang ada adalah bagian internal dari masyarakat tersebut. B. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak mengelola sumber daya alam yang ada di masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. C. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. D. Menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. 2. Keuntungan ekonomis. 3. Mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 4. Hormat pada hak dan kepentingan stockholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis dan perusahaan. E. Argumen-argumen yang menentang dan mendukung keterlibatan sosial perusahaan. Argumen-argumen yang menentang kegiatan tersebut antara lain 1. Tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan
sebesar-besarnya. 2. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. 3. Biaya keterlibatan sosial. 4. Kurangnya tenaga keterampilan di bidang kegiatan sosial. Sedangkan argumen-argumen yang mendukung kegiatan tersebut terbagi menjadi 6, yaitu 1. Kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah-ubah. 2. Keterlibatan sumber daya alam. 3. Lingkungan sosial yang lebih baik. 4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. 5. Bisnis mempunyai sumber-sumber dana yang berguna. 6. Keuntungan berjangka panjang. Prinsip-prinsip corporate social responsibility terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Yang kedua, prinsip jangka panjang. Yang ketiga, berdampak positif bagi masyarakat. Keempat, tidak memasukkan ke dalam cost struktur perusahaan sebagai budget. G. Manfaat corporate social responsibility. Manfaat corporate social responsibility ada 2. Yang pertama bagi perusahaan, sedangkan yang kedua bagi masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan. Terbagi menjadi 9. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Yang kedua, layak mendapatkan social lisensi to operate. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Keempat, melebarkan akses sumber. Kelima, membentang akses menuju market. 6. Mereduksi biaya. 7. Memperbaiki hubungan dengan stockholder. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ke-9, meningkatkan semangat dan produktivitas perusahaan. Yang ke-10, peluang mendapatkan penghargaan. Sedangkan manfaat corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat ada 3. 1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, penyelesaian masalah lingkungan. H. Model-model penerapan cooperative social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut Saidi dan Abidin pada tahun 2004 halaman 64 sampai 65. 1. Keterlibatan langsung. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. 3. Bermitra dengan pihak lain. 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsumen. I. Bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan ada 4. Yang pertama, konsumen dalam bentuk penggunaan materi yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban
atas seluruh karyawan dan tidak membeda-bedakan ras maupun suku ataupun jabatannya. 3. Komunitas dan lingkungan. 4. Kesehatan dan keamanan. Sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.